Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulistiani dengan NIM 1021895. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama itu dibalik takbir kematian. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya maut yang kalian lari darinya itu pasti akan mendapati kalian. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Al-Jumu'ah ayat 8. Selanjutnya, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Maksudnya, rusakilah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kalian kepadanya. Lalu kalian fokus menghadap Allah Ta'ala. Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Selanjutnya, agar hati selalu ingat kematian, ketahuilah sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang manusia lalai dari mengingat kematian karena mereka jarang memikirkannya dan mengingatkannya. Bahkan orang yang mengingat kematian tapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimbang kesenangan duniawi pun belum tentu disebut mengingatnya, karena hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir yang luas yang penuh bahaya, atau hendak mengarungi lautan yang ganas. Dengan demikian, ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidaklah kalian sadari bahwa setiap hari, pagi dan petang, kalian tengah mempersiapkan bekal untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kalian akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kalian akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua sarana-sarana kesenangan. Materi selanjutnya yaitu Tahrib Ramadan. Menurut Kamus Al-Munjid, Kamus Besar Bahasa Arab, marhaban berasal dari kata rahaba yang artinya menyambut. Masdarnya yaitu tarhib yang mengandung makna penyambutan. Apa yang harus disiapkan yaitu ruqyah, keimanan, taqofah, fikriyah, maliyah, jasadiyah. Hukum saum Ramadan yaitu saum secara bahasa bermakna imsak, menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Yang selanjutnya adapun secara istilah, saum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Selanjutnya, saum Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang baligh, dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib
adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah, bahkan kesepakatan ulama lainnya. Syarat wajib puasa yaitu 3, sehat tidak dalam keadaan sakit, menetap tidak dalam keadaan bersyafar, suci dari haid dan nifas. Yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa yaitu orang yang sakit, orang yang bersafar, orang yang sudah tua renta. Sunah-sunah puasa yaitu makan, sahur, dan mengakhirinya, menyegerakan berbuka, berdoa ketika berbuka, memberi makan kepada orang yang berbuka, lebih banyak bersedekah dan beribadah. Materi selanjutnya yaitu jangan tenggelam di angan-angan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, jika kamu sedang berada di pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu tentang petang hari ini. Jika kamu sedang berada di petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikan sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sesungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ali karamallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 2 hal yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu menurut nafsu dan banyak angan-angan. Sejatinya menuruti nafsu itu tidak menghalangi kebenaran, dan banyak angan-angan itu sebagai dengan mencintai dunia. Materi selanjutnya yaitu dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan pada saat itu. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagian yang terbesar dari rasa pedih tersebut. Rasa sakit seperti tertusuk duri misalnya hanya menjalar ke bagian jiwa yang terletak pada anggota tubuh yang terkena tusukan itu. Adapun luka tersayat pisau hanya akan menimpa bagian tubuh yang terkena. Itulah sebabnya rasa sakit yang diakibatkan oleh luka tersayat pisau lebih ringan daripada luka bakar. Tetapi rasa sakit yang dialami sakaratul maut langsung menghujam nyawa dan seluruh bagiannya, yang meliputi seluruh bagian anggota badan. Maka orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ujung kaki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Allah Ta'ala bertanya kepadanya, bagaimana kamu merasakan kematian, wahai kekasihku? Ibrahim menjawab, seperti sebuah besi pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan kain yang basah, kemudian ditarik. Allah berfirman, itu karena kami sudah meringankannya untukmu. Itulah sakaratul maut yang telah terjadi kepada kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu tenggelam dalam berbagai kemaksiatan? Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 sahabat Nabi khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah, masa pemerintahan Ali berakhir. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.